Nah, coba kalian bayangkan kalau di dunia ini tanpa adanya matahari, pastinya bumi ini ya, dunia ini pasti gelap kalau tidak ada matahari. Nah, kalau gelap, kalian bayangkan kalau gelap. Nah, di lingkungan sekitar itu banyak tumbuh-tumbuhan ya, banyak tanam-tanaman yang memerlukan sinar cahaya matahari. Nah, tanpa ada sinar cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan tersebut, tanam-tanaman yang kita tanam itu akan subur atau akan layu. Nah, bisa kalian bayangkan sendiri ya. Jadi efek dari matahari ya itu sangat banyak sekali ya. Kalau tidak ada matahari itu seperti apa ya? Nah, matahari itu banyak manfaatnya, nak, banyak manfaatnya ya. Nah, selain yang teacher sebutkan barusan itu, cahaya matahari itu manfaatnya ya menjemurkan pakaian. Ya, kalau tidak ada cahaya matahari ya, pakaian akan selalu lembab ya, lembab pasti apek baunya ya. Nah, lalu seperti petani ya, petani padi, misalkan petani beras ya. Nah, petani beras itu membutuhkan cahaya matahari untuk mengeringkan beras-beras tersebut ya. Tanpa ada cahaya matahari ya pastinya bagaimana cara mereka untuk menjemur beras ya. Nah, selain itu untuk sebagai vitamin bagi kulit kita juga nak, cahaya matahari ya. Jadi banyak sekali manfaat cahaya matahari ya. Nah, sekarang angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak ya. Nah, angin menyimpan energi yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi angin itu juga ada manfaatnya bagi manusia ya. Selanjutnya, masih mengenai angin. Nah, kincir angin. Nah, kincir angin tersebut, kincir anginnya itu membutuhkan bantuan dari angin ya supaya bisa bergerak ya kincirnya ya, kincir angin supaya bisa bergerak. Nah, di sini ada contohnya. Turbin angin mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik itu berkat adanya bantuan dari angin ya. Oke, selanjutnya air. Air menyimpan sejumlah energi jika kita pandai memanfaatkannya dan dapat memberikan manfaat bagi kita ya. Angin memiliki energi kinetik yang dapat diubah menjadi energi listrik ya. Lalu energi air dari ombak laut juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi dari ombak diubah menjadi energi listrik melalui generator yang diletakkan di dasar laut ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, bisa kalian lihat sendiri gambarnya ya, mengenai energi gerak dari ombak berubah menjadi energi listrik ya. Lalu panas bumi. Panas bumi adalah energi alternatif yang menguntungkan dan juga terbarukan. Nah, panas bumi yang dihasilkan oleh bumi tidak dapat habis karena bumi menghasilkan panas terus-menerus. Beberapa pembangkit tenaga listrik ya, tenaga panas bumi sudah dimanfaatkan oleh banyak negara. Nah, jadi pembangkit listrik bumi hampir tidak menimbulkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Oke, selanjutnya ke biomasa. Nah, biomasa itu sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Contohnya ya, seperti kotoran hewan dan limbah pertanian. Lalu energi biomasa dapat menghasilkan biogas yang dapat dijadikan bahan bakar ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke mata pelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, wawancara ini masih mengenai pelestarian sumber daya alam. Ini materinya sama di pembelajaran 1 dan 2 tadi yang sudah teacher jelaskan ya. Jadi teacher lewatkan saja ya. Oke, lanjut ke pembelajaran 4, menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat kehidupan sehari-hari. Oke, berhubung ini materinya sudah selesai, tidak apa-apa teacher jelaskan lagi ya, sedikit teacher menjelaskan secara ulang. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ya, yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Sedangkan hak itu yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan intinya. Nah, jadi kewajiban kita sebagai
harus